Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Ketemu lagi di channel Naila Zevanya. Kali ini kita akan membahas soal update daftar PPG dalam jabatan tahun 2022 materi pedagogi untuk jurusan ekonomi part 3. Langsung saja Bapak Ibu. Nomor 1. Segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi mata pelajaran ekonomi SMA kelas 12 KD 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dalam proses pembelajaran, sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan adalah pengertian dari A. Sumber belajar, B. Media pembelajaran, C. Rujukan pembelajaran, D. Fasilitas belajar, dan E. Dukungan pembelajaran. Jawabannya adalah B. Media pembelajaran. Kita bahas bersama-sama. Media pembelajaran adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran digunakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ada beberapa macam media pembelajaran sederhana. Yang pertama, media audio. Audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Contohnya radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah media visual. Adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Macam-macam media pembelajaran visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual bergerak. Media visual diam ini berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, potongan gambar, dan sebagainya. Kemudian untuk media visual gerak berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Macam-macam media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara sekaligus gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Berikut penjelasannya. Media audiovisual diam yaitu berupa TV diam, film rangkaian bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Kemudian untuk media audiovisual gerak berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Ada juga media serba aneka, merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh, bisa papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar lainnya. Kemudian yang kelima yaitu gambar fotografi. Fotografi diperoleh dari berbagai sumber, misalkan dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Ada beberapa macam gambar fotografi ya. Ada gambar fotografi, gambar-gambar untuk tujuan pengajaran, kualitas gambar, dan untuk memikat perhatian anak. Kemudian yang terakhir adalah peta dan globe. Ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi. Kita ke soal nomor 2. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Pak Teguh selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya. Tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Bermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat, E. Tidak membutuhkan banyak waktu. Jawabannya adalah
Ya, A. Sahih. Penjelasannya, kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran yang pertama sahih atau valid. Materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memperlihatkan kebutuhan untuk pemahaman ke depan. Kemudian yang kedua, tingkat kepentingan atau significance. Dalam membentuk materi perlu mempertimbangkan pertanyaan berikut. Bagaimana intensitas tingkat kepentingan materi tersebut sehingga harus dipelajari? Kemudian, apakah penting materi tersebut diajarkan kepada siswa? Dan di mana letak kepentingan tersebut dan mengapa penting? Nah, dengan demikian, materi yang dipilih untuk diajarkan tentunya memang yang sangat atau yang benar-benar diharapkan oleh siswa. Kriteria yang ketiga yaitu kebermanfaatan atau utility. Manfaat harus dilihat dari semua sisi, baik secara akademis maupun non-akademis. Bermanfaat secara akademis artinya guru harus yakin bahwa materi yang akan diajarkan sanggup memperlihatkan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian, bermanfaat secara non-akademis maksudnya bahwa materi yang diajarkan sanggup membuatkan kecakapan hidup atau life skills dan perilaku yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria yang keempat yaitu layak dipelajari atau learnability. Materinya memungkinkan untuk dipelajari, baik dari segi aspek tingkat kesulitannya, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, maupun aspek kelayakannya terhadap pemanfaatan materi latih dan kondisi setempat. Yang kelima, yaitu menarik minat atau interest. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan sanggup memotivasi siswa untuk mempelajarinya lebih lanjut. Setiap materi yang diberikan kepada siswa harus bisa menumbuh kembangkan rasa ingin tahu, sehingga memunculkan dorongan untuk membuatkan sendiri kemampuan mereka. Soal nomor 3. Pola pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA dengan susunan materi mulai dari yang sederhana menuju pada yang kompleks merupakan pola pengembangan A. Kronologis, B. Kausal, C. Logis, D. Psikologis, E. Spiral. Jawabannya adalah ya, logis. Pembahasannya, pola pengembangan materi pembelajaran. Ada beberapa ya. Ada pola kronologis, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, pola kausal, susunan materi pembelajaran yang mengandung ada sebab, kemudian ada akibat. Yang ketiga, pola logis, susunan materi pembelajaran yang dimulai dari serpihan yang paling sederhana menuju kepada yang paling kompleks. Kemudian yang keempat, pola psikologis yaitu susunan materi pembelajaran yang dimulai dari umum ke dalam bagian-bagian yang lebih khusus. Pola spiral yaitu materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau materi tertentu yang terkenal dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam dan diperluas dengan materi yang lebih kompleks. Yang keenam, pola inquiry atau pemecahan masalah. Susunan materi pembelajaran yang mengarah pada proses inovasi ataupun pemecahan masalah yang mencakup langkah-langkah berikut. Perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan perumusan simpulan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Media belajar memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Fiksatif, 2. Manipulatif, 3. Distributif, 4. Canggih, 5. Dapat menyampaikan semua materi pembelajaran. Seorang guru ekonomi SMA dalam memilih media harus memperhatikan karakteristik yang A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 1, 3, 5, E. 2, 3, 5. Jawabannya adalah ya A ya, yaitu harus
memperhatikan karakteristik yang fiksatif, manipulatif, dan distributif. Kita bahas ya. Menurut Gerard dan Ellie dalam Azhar 2013 menyebutkan bahwa terdapat 3 ciri utama yang dimiliki media pembelajaran. Ciri tersebut adalah yang pertama, ciri fiksatif atau fiksative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Peristiwa atau objek dapat disusun urut kembali dengan media seperti fotografi, videotape, audiotape, disket, komputer, dan film. Kemudian ciri yang kedua yaitu ciri manipulatif atau manipulative property. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena produk media pembelajaran memiliki ciri manipulatif. Fenomena yang membutuhkan yang lama berhari-hari bahkan berjuta-juta tahun lamanya dapat disajikan dengan media pembelajaran dengan lebih singkat, 2-3 menit saja, namun tidak menghilangkan esensi utama dari apa yang disajikan. Sehingga peserta didik tetap mampu mengerti fenomena yang dimaksud dengan teknologi time-lapse. Kemudian ciri yang ketiga yaitu ciri distributif atau distributive property. Ciri distributif media pembelajaran memungkinkan objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama. Soal nomor 5. Seorang guru ekonomi harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis tujuan pembelajaran. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media TI dan tidak perlu banyak mempertimbangkan agar tidak merepotkan. E. Media dapat dibuat dengan mudah dan biaya murah. Jawabannya adalah C ya. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Ini sudah jelas, jadi tidak ada pembahasan ya, Bapak Ibu Guru. Itu saja latihan soal pada part 3. Semoga bisa membantu dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua bisa lulus PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini dan memperoleh sertifikasi pendidik. Terima kasih telah menyaksikan. Sukses selalu guru-guru hebat untuk membantu perkembangan channel kami. Saya mohon subscribe, like, komen, dan share channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.